Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berkumpul, kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, layakkan setiap hati kami untuk kami boleh datang menghampiri Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia di prasangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan seperti naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus memampukan kami untuk kami boleh tetap berharap hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Bapa untuk kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang saya berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian, di mana hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa meminta pimpinan Tuhan supaya hari ini Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan indah hari ini. Kami akan mendengarkan nasihat dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami sekalian sehingga tidak ada seorang pun tidak diberkati, tetapi kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik tentang krisis. Mari kita baca dari Alkitab kita, dari kitab Bilangan pasal 11 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau memperlakukan hamba-Mu dengan buruk? Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkannya. Nah, saudara-saudara, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata krisis itu artinya adalah keadaan bahaya. Nah, dari bahasa Mandarin, kata krisis itu artinya malah lebih luas. Demikian, keadaan berbahaya sekaligus punya peluang. Jadi ada bahaya, tapi di situ ada sebuah peluang ketika kita bisa untuk mengelola krisis itu. Nah, mungkin saudara-saudara memahami dan mengetahui ada beberapa krisis atau masa-masa krisis. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mempelajari atau membaca, itu adalah masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak di situ mereka mengalami yang namanya krisis pembentukan karakter. Itu sebabnya ini adalah waktu atau usia yang sangat vital, sangat penting, di mana di situ anak-anak mengalami sebuah pembentukan karakter. Berbahaya ketika pembentukannya mereka tidak baik. Tetapi justru ada peluang ketika kita membentuk karakter anak-anak ini memiliki karakter yang baik. Kalau kembali ke Alkitab, memiliki karakter seperti Kristus. Yang kedua, masa remaja. Nah, kalau masa kanak-kanak adalah masa krisis pembentukan karakter, baik buruknya usia anak-anak, saudara. Kemudian yang kedua, ini masa remaja. Mereka mengalami yang namanya masa krisis identitas. Mereka mempertanyakan identitasnya. Saya ini siapa? Saya ini mau kemana? Apa tujuan saya? Di sini juga saudara sangat penting. Salah pergaulan, maka mereka akan mengalami bahaya dalam masa mudanya. Yang ketiga, kita kenal juga namanya masa parubaya. Ini kan masa puber kedua. Kemudian masa lansia, ini namanya masa post power syndrome. Nah, di samping yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga yang namanya krisis yang lain. Misalnya krisis ekonomi, krisis kepercayaan. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab,
yang kita baca sama-sama tadi, Bilangan pasal 11 ayat 11. Maka kita di sini melihat bagaimana Musa, seorang nabi besar, Musa mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan. Dari ayat kita baca tadi, bagaimana Musa dia mengeluh kepada Tuhan. Mengapa engkau memperlakukan hambamu dengan buruk? Artinya bahwa Musa merasa sudah banyak berbuat untuk Tuhan, tetapi kenapa Tuhan memperlakukan dia menjadi hidup yang penuh dengan keburukan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, sebetulnya apa masalahnya sehingga Musa mengalami krisis kepercayaan? Jika Bapak Ibu saudara-saudara membaca kembali dari kitab Bilangan pasal 11 ini, maka di situ dijelaskan dalam ayat 21 sampai 22, Musa mendapat tugas memimpin bangsa Israel, bangsa yang tegak tengkok, bangsa yang kata tanda kutip tidak tahu diri, yang suka marah-marah, emosi, sudah. Nah, di sini kemudian Musa mengalami sebuah krisis kepercayaan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sedang mengalami krisis, bisa jadi sama seperti Musa, krisis kepercayaan. Situasi serba sulit yang hari-hari ini kita alami. Bisa jadi juga kita mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak hadir dalam situasi pandemi COVID-19 ini, di mana anak-anak kita membutuhkan pertolongan di dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, saudara-saudara sekalian, tentunya juga kita akan tambah lebih sibuk lagi. Nah, di situ kita mulai tanda tanya, saudara ya. Kok kenapa hal seperti ini saya alami? Dia lupa bahwa banyak juga orang tua di luar sana juga mengalami hal yang sama tentunya. Di dalam kesibukannya, mereka juga harus menyediakan waktu untuk anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar yang kita tahu namanya KBM online. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu hal yang harus kita sadari ketika kita mengalami krisis, sekali lagi ketika kita mengalami krisis, saudara-saudara, kita bisa stres. Ini yang disebut tadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Krisis itu artinya adalah keadaan bahaya. Musa ketika dia mengalami krisis kepercayaan, dia stres, saudara-saudara. Saudara bisa membuka kitab saudara dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 15. Bagaimana Musa berkata, Tuhan lebih baik bunuh saya aja deh. Wah, rasanya udah capek lah, nggak sanggup nih ngadepin bangsa Israel. Jadi ketika kita mengalami krisis, apapun krisis kita, entah krisis ekonomi gitu ya, krisis kesehatan, krisis kepercayaan, bisa jadi kita akan melakukan hal sama seperti Musa. Karena kita stres, kita bisa melakukan hal yang fatal, yang mestinya tidak harus kita lakukan. Nah, justru dalam masa krisis atau keadaan berbahaya ini sebenarnya ada sebuah peluang kalau kita bisa mengelola krisis tersebut. Nah, bagaimana mengatasi krisis dan apa kuncinya? Bapak Ibu saudara-saudara bisa membuka dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Maka di situ dikatakan firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya, di dalam krisis yang kita alami, sesungguhnya ada pengharapan untuk kita bisa mengatasi krisis itu. Bahkan krisis itu bisa memulihkan kita, bisa memberkati kita. Ini saudara-saudara yang seharusnya juga Musa lakukan. Ketika dia mengalami krisis, ada harapan. Tuhan berikan pengharapan itu. Nah, itu sebabnya mari pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, krisis apa yang sedang saudara alami?
Sebetulnya dalam Kristus itu ada pengharapan yang Tuhan berikan. Ketika kita mulai belajar mengandalkan Tuhan, maka disitulah harapan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Itu sebab mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apapun yang masa saudara hadapi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Bisa jadi hari ini masih ada saudara yang mengalami krisis ekonomi, tetap andalkan Tuhan. Ada harapan bahwa di dalam Tuhan ada jawaban. Yang sakit di dalam Tuhan ada kesembuhan. Saudara harus imani dan amini hal itu. Karena firman Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan iman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Musa kemudian kembali mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menolong Musa di dalam membawa bangsa Israel untuk masuk ke negeri perjanjian. Nah, hari ini saudara, andalkan Tuhan dalam krisis yang saudara alami, karena hanya dalam Tuhan di situ ada jawaban. Demikian pesan Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Berbagai setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkannya. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana hari ini kami sudah mendengarkan akan nasihat firman-Mu. Bahwa dalam krisis yang kami alami, di situ ada harapan Kau taruh untuk kami selalu mengandalkan. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami jika selama ini kami selalu mengandalkan kami dan itu yang menjadi kegagalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Maka tambahkan iman kami untuk hari ini kami selalu mengandalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami agung, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Nah sekarang sudah dikasih Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dalam surah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin.